Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait prediksi soal ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Masih sama dengan tema sebelumnya, yaitu perhitungan dalam dunia farmasi. Bagian kedua. Sebelum kita lanjut ke soal-soal, terlebih dahulu di like, comment, share, dan subscribe. Soal pertama, seorang TTK yang bekerja di apotik menerima obat dari PPF. Setelah mengecek harga pada faktur, ternyata terdapat kenaikan harga obat. Harga dari PPF adalah 20.000 per box. Ini belum termasuk PPN. Jadi PPN ini adalah pajak pertambahan nilai. Jadi pajak yang ditambahkan ke harga barang. Nah, diketahui juga kemasan satu box isi 100 tablet. Apotik mengambil margin keuntungan sebanyak 25% untuk obat dengan resep dokter. Pertanyaannya, berapakah harga jual obat tersebut per tabletnya? Jawabannya adalah D, Rp277,5. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Jadi, pertanyaannya tadi adalah berapa harga jual per tabletnya. Jadi, untuk mencari harga jual terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa harga belinya. Sedangkan pada soal tadi hanya menjelaskan harga dari PPF, berarti ini harga beli per box. Namun ada kata kunci di sini tidak termasuk PPN. Nah, untuk mendapatkan harga beli dari PPF, kita harus menambahkan harga murni ditambahkan dengan pajak atau PPN. Jadi PPN tadi ini merupakan pajak yang harus ditambahkan ke dalam harga suatu barang. Nah, dinamakan PPN 11%. Jadi PPN 11% ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk mendapatkan PPN 11% dari harga obat cetirizine ini adalah 20.000 kita kalikan dengan 11%. Jadi hasilnya 2.200. Nah, rumus untuk mencari harga beli berarti harga murni ditambahkan dengan pajak. Jadi 20.000 ditambahkan 2.200. Jadi harga beli ditambah dengan pajak itu yang harus kita bayarkan ke PBF adalah 22.200 per box. Jadi ini sudah termasuk harga jual ditambah harga beli ditambahkan dengan pajak. Jadi ini yang harus kita bayarkan ke PBF. Jadi bukan 20.000 ya, karena 20.000 ini belum termasuk dengan pajak. Jadi kita tambahkan dulu pajak 11% yaitu 2.200. Nah, untuk mendapatkan harga jual berarti harga beli dari PBF ditambahkan dengan keuntungan. Jadi keuntungannya itu sebesar 25%. Jadi untuk mendapatkan keuntungan 25%, kita harus mengkalikan harga beli tadi dengan 25%. Jadi 25% dari 22.200 itu adalah 5.550. Jadi keuntungan kita untuk satu box cetirizine adalah 5.550. Nah, untuk mendapatkan harga jualnya, kita tambahkan saja harga beli ditambahkan dengan keuntungan. Jadi jawabannya adalah 27.750 per box. Sedangkan untuk harga per tabletnya, kita langsung bagi 100 karena diketahui pada soal satu box itu isi 100 tablet. Jadi harga jual tadi dibagi 100 hasilnya 277,5. Soal kedua, soalnya hampir sama dengan soal nomor 1 tadi. Yang ditanyakan adalah berapa harga jual obat per tablet. Namun yang membedakan adalah pada soal nomor 2 ini harga obat sudah termasuk PPN. Jadi pembahasannya untuk mencari harga beli PBF kita harus menambahkan harga murni dan pajak. Nah, karena di soal sudah termasuk PPN, jadi kita bagi saja 100 tablet karena isinya satu box itu 100 dan yang ditanyakan adalah per tabletnya. Jadi 250 tablet. Terus untuk mencari harga jual apotik, harga PBF ditambahkan dengan keuntungan. Nah, di soal disebutkan keuntungannya 20%. Jadi 250 ditambahkan dengan margin.
Jadi 20% dari 250 itu adalah 50. Jadi 250 dikali 20% ya, hasilnya 50. Jadi keuntungan untuk satu tablet INH adalah Rp50. Jadi untuk mendapatkan harga jualnya, kita harus menambahkan harga PBF ditambahkan dengan keuntungan. Jadi 250 ditambahkan 50, hasilnya 300. Jadi harga jual untuk satu tablet isoniazid adalah 300. Oke. Soal ketiga, seorang TTK yang bekerja di depo rawat inap suatu rumah sakit sedang melakukan stock of name. Diperoleh informasi untuk obat loperamid sebagai berikut. Data obat masuk selama bulan Juni 2023 sebanyak 300 tablet. Sedangkan obat keluar melalui resep sebanyak 175 tablet. Terdapat obat rusak sebanyak 5 tablet. Dan retur atau pengembalian dari ruang perawatan sebanyak 20 tablet. Pertanyaannya, berapakah sisa stok obat yang dituliskan pada kartu stok? Jawabannya adalah E. Pembahasannya. Jadi, untuk mengetahui berapakah sisa obat yang seharusnya ditulis di kartu stok, ada dua cara. Cara pertama yaitu obat masuk dikurangi obat keluar dikurangi obat yang rusak. Jadi diketahui obat masuknya tadi sebanyak 300, terus keluar melalui resep sebanyak 75, terus ada rusak 5. Jadi 300 kita kurangkan 175 dikurang 5. Jadi 300 dikurang 175 dikurang 5 hasilnya 120. Terus kita tambahkan obat retur dari ruangan. Nah, obat retur ini adalah obat pengembalian. Jadi obat yang sudah kita keluarkan ke ruang perawatan dikembalikan lagi sebanyak 20 tablet. Berarti itu adalah penambahan. Jadi kita tambahkan. Jadi 120 ditambahkan 20 hasilnya 140. Nah, ini cara pertama. Nah, untuk cara kedua lebih simpel lagi. Jadi kita jumlahkan semua obat yang masuk, terus kita kurangkan semua obat keluar. Jadi obat masuk itu yang ini dengan obat yang retur. Jadi 300 kita tambahkan 20 jadi 320. Sedangkan pengeluarannya adalah yang melalui resep dengan ditambahkan dengan obat yang rusak. Jadi 175 tambah 5. Jadi totalnya adalah 320 dikurangkan 180 hasilnya 140. Soal selanjutnya, seorang TTK yang bekerja di puskesmas ditugaskan menghitung kebutuhan obat on dan seturun tablet untuk pengadaan tahun 2023. Diketahui pemakaian obat selama 2024 adalah sebanyak 18.000 tablet. Lead time obat dari PBF 1 bulan dan buffer stoknya adalah 1.800. Sisa stok per 31 Desember 2022 adalah 150. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah rencana kebutuhan obat untuk pengadaan tahun 2023? Jawabannya adalah D. Jadi pembahasannya diketahui pemakaian selama setahun adalah 18.000 tablet. Jadi sepanjang tahun 2022 pemakaiannya adalah 18.000 tablet. Nah, kita harus mencari pemakaian rata-rata selama 1 tahun. Jadi 18.000 ini kita bagi 12 karena ada 12 bulan. Jadi dalam sebulan itu kita rata-ratakan pemakaiannya adalah 1.500 tablet. Nah, diketahui lead time obat, lead time ini adalah waktu tunggu. Jadi, kita harus menghitung waktu tunggu mulai dari obat dipesan PBF sampai obat datang. Jadi, kita tambahkan lead time kita selama 1 bulan. Jadi, 1 bulan tadi diketahui adalah 1.500. Nah, sedangkan buffer stock, jadi buffer stock ini adalah stok cadangan. Jadi, untuk menghitung rencana kebutuhan, selain kita melihat jumlah pemakaian kita sepanjang tahun lalu, kita juga harus mempertimbangkan stok lead time dan buffer stock. Jadi, untuk menghitung kebutuhan obat, pemakaian selama setahun kita tambahkan lead time. Lead time-nya di sini 1 bulan dan ditambahkan buffer stock. Jadi hitungannya adalah 18.000,
kita tambahkan 1.500. 1.500 ini adalah lead time 1 bulan. Jadi anggaplah kita menunggu obat datang ke PBF itu ada waktu yang dibutuhkan sekitar 1 bulan. Jadi kita menyetop stok untuk pemakaian 1 bulan. Nah, pemakaian 1 bulan itu diketahui dari sini tadi ya, pemakaian rata-rata. Terus kita tambahkan 1.800 sebagai buffer stok. Buffer stok ini adalah stok cadangan. Bisa saja tiba-tiba ada KLB atau kejadian luar biasa atau pemakaian tiba-tiba melonjak dari pemakaian sebelumnya. Jadi ada stok cadangan kita sebanyak 1.800 tablet. Nah, semua ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 21.300. Jadi 18.000 kita tambahkan 1.500 ditambah 1.800 hasilnya 21.300. Nah, kita kurangkan lagi 150. Nah, 150 itu dari mana? Ya, dari sini, dari sisa stok per 1 Desember 2031 Desember di sini ya. 31 Desember 2022 adalah 150. Jadi untuk mengetahui rencana kebutuhan obat untuk tahun 2023, kita tambahkan pemakaian selama setahun, lead time, dan buffer stock. Setelah kita tahu jumlah kebutuhannya, kita kurangkan dengan sisa stok yang ada per 31 Desember. Nah, setelah dikurangkan, jawabannya adalah 21.150 tablet. Oke, next, perhitungan selanjutnya. Seorang pasien perempuan berusia 20 tahun berkonsultasi ke dokter kulit karena ada penebalan di lapisan luar kulit kaki. Dokter meresepkan racikan asam salisilat 40% dan Vaseline album at 100 gram dicampur dan dibuat salep 1 pot. Nah, pertanyaannya, berapakah asam salisilat yang diperlukan untuk membuat salep tersebut bila pasien ingin mengambil hanya setengah resep dulu? Jawabannya adalah 20 gram.